Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Azahra dengan NIM 23040550126 dari kelas B, jurusan Pendidikan Khusus angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum berdiferensiasi yang diampu oleh Ibu Nur Wulandani SPD MPD dan Ibu Nur Azizah Rahmi SPD MPD. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum berdiferensiasi. Nah, materi yang dibahas itu ada 4. Yang pertama, konsep kurikulum berdiferensiasi. Yang kedua, analisis kebutuhan anak berbakat di sekolah. Yang ketiga, langkah-langkah pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Dan yang keempat, model desain kurikulum berdiferensiasi. Nah, kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana tertulis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan mata pelajaran tertentu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Artinya, kurikulum berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang disesuaikan. Konsep kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi, yaitu suatu kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem, yaitu sistem di dalam kurikulum itu sendiri. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan belajar, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, kurikulum berkualitas, materi yang relevan dan menantang. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi secara terus-menerus. Yang keempat, pengajaran responsif, yaitu metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya ada hambatan dalam implementasi. Yang pertama itu gagap dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai merdeka belajar. Yang ketiga, kurangnya media pendukung dalam pembelajaran. Dan yang keempat itu guru kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karakteristik anak berbakat. Nah, anak berbakat itu memiliki keunikan dalam hal minat, kemampuan kognitif, dan emosional dibandingkan dengan anak pada umumnya. Mereka sering menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan bekerja mandiri, serta prestasi akademik yang luar biasa. Nah, pentingnya pendidikan khusus serta peran sekolah untuk anak berbakat. Pendidikan khusus bagi anak berbakat perlu dilakukan untuk menunjang perkembangan potensi mereka dengan memberikan kesempatan untuk pengembangan yang lebih baik dalam kurikulum dan lingkungan belajar yang sesuai. Sekolah harus menciptakan program pendidikan yang fleksibel dan menyediakan dukungan emosional. Guru berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran anak berbakat dengan pendekatan yang mendidik dan memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya ada langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dan konteks pembelajaran sangat penting dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif. Yang kedua itu tujuan pembelajaran. Setelah analisis kebutuhan dan konteks pembelajaran selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu materi pembelajaran. Itu pengembangan materi pembelajaran merupakan langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum berdiferensiasi, yaitu guru mengembangkan konten yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar. Dan yang terakhir itu evaluasi, yaitu menilai efektivitas kurikulum.
Nah, komponen kurikulum berdiferensiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama isi, yaitu materi yang disesuaikan. Yang kedua proses, kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga produk, hasil akhir dari kegiatan pembelajaran siswa. Dan yang keempat lingkungan, suasana kelas untuk siswa belajar. Baik, selanjutnya model desain kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama itu ada yang namanya model jigsaw. Di dalam model jigsaw ini dilakukan pembagian kelompok belajar kecil dengan anggota yang ahli dalam bagian materi tertentu, mempromosikan kerjasama dan tanggung jawab soal. Jigsaw ini artinya itu kerjasama dalam kelompok. Yang kedua itu kompetensi berbasis, yaitu siswa bekerja mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai kemampuan dengan guru memberikan bantuan tambahan atau tugas yang lebih kompleks. Nah, kompetensi itu bisa diartikan mencapai target. Nah, selanjutnya ada flipped classroom. Siswa mendapatkan akses materi pembelajaran di rumah. Waktu di kelas digunakan untuk diskusi, kolaborasi, dan aplikasi praktis. Nah, flipped classroom ini bisa diartikan itu dia penugasannya itu secara online. Nah, keempat itu ada penugasan berbasis minat, di mana siswa memiliki kebebasan memilih tugas atau proyek. Nah, guru memberikan pilihan tugas yang berbeda dengan kriteria dan kesulitan yang berbeda. Yang kelima ada rotasi stasiun. Nah, siswa membagi waktu mereka ke dalam stasiun-stasiun belajar yang berbeda. Nah, setiap siswa itu memiliki kegiatan atau tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Nah, guru dapat menyediakan stasiun-stasiun yang berbeda untuk mengakomodasi tingkat kemampuan, gaya belajar, atau minat siswanya. Kemudian strategi untuk implementasi kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, mencakup kesiapan belajar, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Nah, guru itu berperan penting dalam menggali minat peserta didik. Yang kedua ada diferensiasi proses. Guru menganalisis pembelajaran yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, menyediakan pertanyaan pemandu, dan membuat agenda individual. Dan yang terakhir itu diferensiasi produk, wujud pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Bisa berbentuk tulisan, presentasi, video, lagu, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah melakukan implementasi, dilakukan juga evaluasi terhadap efektivitas kurikulum berdiferensiasi ini sendiri. Nah, ada 4 langkah, yaitu ada 4 poin evaluasi efektivitas kurikulum. Yang pertama itu ada yang namanya penilaian formatif. Adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh guru atau fasilitator secara berkelanjutan selama proses pembelajaran atau pelatihan. Nah, penilaian formatif ini tujuannya adalah untuk bagaimana memantau pemahaman dan kemajuan peserta, memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, serta mengidentifikasi kesulitan atau kesalahpahaman yang dihadapi peserta. Yang kedua ada yang namanya itu penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran atau pelatihan. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar peserta secara keseluruhan, menentukan tingkat pencapaian hasil belajar peserta, serta memberikan informasi tentang efektivitas program pembelajaran atau pelatihan. Yang ketiga ada pelatihan profesional. Pelatihan profesional adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, yang keempat itu ada kolaborasi guru. Nah, kolaborasi guru ini adalah kegiatan kerjasama antara guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kegiatannya itu dapat berupa
berbagi pengalaman, merencanakan pembelajaran bersama, melakukan observasi rekan sejawat, dan diskusi kelompok atau forum berbagi pengalaman. Nah, tujuannya itu adalah untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan praktik dalam mengajarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.